Selamat pagi, Bu Nur. Mohon maaf, ini kedatangan saya ke SD Suryo Diningrat 2. Ini bermaksud untuk berdialog dengan Bu Nur mengenai pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di SD Suryo Diningrat 2 ini. Mohon maaf sebelumnya, apakah hari ini Ibu ada waktu luang? Alhamdulillah hari ini ada waktu luang, jadi saya bersedia untuk diwawancara. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Nur. Kalau bersedia untuk saya wawancara ini hanya berdialog saja kok. Saya ingin menggali ilmu dari Bu Nur terkait dengan cara Bu Nur sebagai kepala sekolah untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi di sekolah ini. Kalau gitu langsung saja nih Bu. Selama menjabat sebagai kepala sekolah, pastinya di sini itu terjadi permasalahan-permasalahan itu pasti ada nih Bu ya, yang ada di sekolah ini. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana Ibu itu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini? Apakah itu masuk ke dalam dilema etika ataukah masuk ke dalam rujukan moral? Baik, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah kami, apakah itu masuk dilema etika atau rujukan moral, maka akan saya lihat kasusnya tersebut. Jika dua pihak itu sama-sama benar, maka itu termasuk dilema etika. Namun jika satu pihak benar dan yang lainnya salah, maka itu akan termasuk rujukan moral. Berarti kalau benar dengan benar itu akan masuk ke dalam dilema etika juga. Kalau nanti benar melawan salah itu akan masuk ke dalam rujukan moral. Nah selanjutnya Bu, ketika Ibu itu sudah tahu nih bahwa permasalahan itu adalah berkaitan dengan rujukan moral. Kemudian bagaimana Ibu akan mengambil keputusan terhadap permasalahan tersebut? Baik, berarti jika benar lawan benar, maka termasuk ke dalam rujukan dilema moral, dilema etika. Iya. Maka saya dihadapkan pada kasus dilema etika. Itu untuk menyelesaikannya saya akan mengidentifikasi kasus tersebut dari berbagai sudut pandang. Kemudian saya akan menimbang secara matang mana yang paling benar dan tidak merugikan banyak orang. Selain itu juga mengumpulkan fakta-fakta lain untuk mencari solusi dengan berbagai pertimbangan seperti itu. Berarti pada intinya Ibu akan mengidentifikasi permasalahannya, kemudian mengumpulkan fakta-fakta seperti itu ya Bu ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, terus ini selanjutnya Bu, ketika Ibu sudah mengidentifikasi itu kan berarti Ibu sudah tahu ya itu bahwa kasus itu adalah kasus dilema etika. Nah, selanjutnya langkah-langkah apa yang akan atau yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika Ibu menemui permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika? Ada beberapa langkah yang saya lakukan dalam menghadapi dilema etika. Pertama, yaitu mengidentifikasi kasus dengan mempelajarinya, mencari tahu kapan dan di mana dan siapa yang terlibat. Kedua, saya memanggil kedua pihak yang terlibat agar tahu akar penyebabnya. Dan terakhir, saya akan mencari solusi dengan kolaborasi bersama berbagai pihak, misalnya guru maupun pihak yang berkompeten untuk mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan seperti itu. Baik ya, berarti ada
ada ya Bu ya 3 langkah di mana Ibu akan mengidentifikasi kasus tersebut. Setelah diidentifikasi, kemudian Ibu akan menemukan kedua belah pihak yang saling bersinggungan. Setelah itu akan mencari solusinya dengan bermusyawarah bersama. Sangat-sangat apa ya itu bijaksana dalam penyelesaian masalah ya Bu ya. Nah selanjutnya ya sebagai pemimpin ya Bu ya. Oke. Nah selanjutnya apakah ada hal yang ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan selama ini Ibu? Hal-hal yang efektif. Untuk hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan menurut saya adalah saya melakukan musyawarah untuk mufakat agar keputusan tidak berat sebelah dan adil untuk semuanya. Berarti musyawarah mufakat itu memang jalan yang terbaik ya Bu ya dalam penyelesaian masalah itu. Setelah kita tahu akar permasalahannya apa, kemudian kita musyawarahkan biar semua pihak itu akan plong, tidak ada beban di masing-masing orang tentang permasalahan yang terjadi. Iya, betul Ibu. Nah selanjutnya Bu, ketika Ibu mengambil keputusan tadi ya, setelah musyawarah kan Ibu akan mengambil keputusan. Kira-kira adakah tantangan dalam pengambilan keputusan itu yang Ibu rasakan? Ada tantangannya tidak? Tantangan itu pasti ada. Dan bagi saya tantangan terberat adalah ketika harus membuat keputusan yang adil, yang tidak memberatkan dan merugikan kedua belah pihak. Betul juga ya. Jadi ketika kita harus membuat keputusan itu pasti akan terjadi perang batin. Dan itu adalah sebuah tantangan yang paling berat itu. Betul, karena mungkin yang dirasa bagi kita itu sudah adil, bagi yang berseberangan mungkin itu ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Jadi itu memang benar-benar tantangan yang paling berat Ibu. Baik, untuk selanjutnya ketika Ibu menemui permasalahan tersebut, adakah jadwal-jadwal atau kata-kata yang rutin yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada? Untuk kami memang tidak ada jadwal khusus, tetapi dalam menyelesaikan masalah akan saya lihat dulu apakah itu masalah ringan atau berat. Jika dirasa masalah itu ringan, maka akan saya selesaikan saat itu juga. Tetapi jika masalah berat, maka perlu ada identifikasi dan kolaborasi dulu. Nah, tetap ketika ada masalah harus segera diselesaikan ya Bu ya. Karena kalau menunda-nunda itu masalah nanti bisa menimbulkan masalah baru pastinya. Jadi tetap langsung diselesaikan. Kalau misalkan itu ringan, kalau misalkan berat ya nanti ada waktu sedikit untuk mengidentifikasi terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, selanjutnya setelah Ibu tadi mengatakan bahwa tidak ada jadwal khusus, nah kira-kira adakah faktor atau orang lain yang berpengaruh atau yang mempermudah Ibu dalam membuat sebuah keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Tentu saja ada. Dalam membuat keputusan, biasanya saya meminta pertimbangan dewan guru, komite sekolah, dan juga yang berkompeten, misalnya pengawas sekolah, kemudian dinas yang terkait. Berarti keputusan itu tidak hanya dari diri Ibu. Iya, berarti harus ada. Nanti takutnya subjektivitasnya banyak. Iya, betul. Tapi kalau kita minta pertimbangan orang lain, terutama sekali yang berkompeten, akan lebih hasilnya akan lebih baik. Betul. Dan keadilannya pasti akan lebih ya Bu ya. Keputusan yang kita ambil itu pasti sudah tidak akan salah lagi karena sudah dipertimbangkan dengan berbagai pihak. Insya Allah akan adil bagi mereka yang berseberangan seperti itu. Ini Bu, kemudian
rencana ke depan ibu. Mungkin ini agak out of the box ya. Rencana ibu ke depan itu dalam rangka pengambilan keputusan itu yang berhubungan dengan kasus dilema etika itu akan seperti apa Bu? Rencana ke depan ibu. Oh iya, dalam pembelajaran yang diperoleh adalah pengambilan keputusan terbaik adalah melalui musyawarah mufakat itu ya, sehingga segala sesuatunya bisa terselesaikan dengan baik. Berarti kedepannya tetap dengan jalan musyawarah mufakat itu ya Bu ya. Dari kasus-kasus yang terjadi harus tetap dimusyawarahkan. Musyawarah memang jalan yang paling baik untuk menyelesaikan masalah, karena dengan musyawarah kan semuanya akan merasa adil untuk semuanya. Mengambil keputusan tidak hanya dalam satu orang. Betul, ada pertimbangan dari berbagai pihak ya. Berarti itu juga yang merupakan pembelajaran yang kita peroleh hari ini ya Bu ya, bahwa dalam kita menyelesaikan sebuah permasalahan, baik itu di lembaga maupun di rumah ataupun di lingkungan rumah kita maupun lingkungan masyarakat, itu adalah jalan yang terbaik adalah musyawarah untuk mufakat. Karena dengan adanya musyawarah mufakat itu bisa menyelesaikan permasalahan tanpa merugikan salah satu pihak yang bermasalah ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas dialog kita pada pagi hari ini. Dan ini akan sangat berarti bagi saya, karena saat ini sedang pendidikan guru penggerak, di mana saya belajar tentang kepemimpinan dan juga pengambilan kebijakan. Itu kami pelajari, dan dengan saya bisa berdialog dengan ibu itu saya mendapatkan ilmu tambahan lagi. Oh ternyata kalau di sekolah itu seperti ini ya gitu. Jadi nanti akan saya jadikan bekal ketika nanti saya mengajar ke anak-anak maupun juga ketika bersinggungan dengan teman-teman kayak gitu. Semoga nanti diterapkan, semoga yang baik, semoga nanti menjadi modern, menjadi guru yang profesional, Ibu yang lolos menjadi guru penggerak. Saya doakan. Terima kasih Ibu sebelumnya. Selamat pagi. Pagi juga. Mohon maaf Pak, selamat siang sebelumnya. Ini maksud kedatangan saya ke ruangan Bapak ini, saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak saya untuk mewawancarai Bapak tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan ketika terjadi permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Nah, apakah Bapak saat ini ada waktu luang atau tidak Pak? Sebelumnya, Waalaikumsalam. Hari ini kebetulan saya ada waktu luang. Monggo kalau mau meneruskan wawancara. Kalau gitu langsung saja nih Pak. Iya. Mungkin selama jadi kepala sekolah itu Bapak pasti pernah menemui adanya kasus-kasus baik yang terjadi antar guru maupun guru dengan karyawan ataupun juga yang terjadi pada murid. Nah, ini pertanyaan dari saya itu, bagaimana cara Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus itu yang terjadi, apakah kasus itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana cara Bapak mengidentifikasinya? Baik, terima kasih. Dilema etika sendiri itu kasus yang benar melawan benar, yaitu situasi seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral itu benar melawan salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebijakan mendasar yang bertentangan, seperti cinta kasih dan kasih sayang, kebenaran,
keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan hidup. Baik, berarti ini bisa saya simpulkan bahwa selama ini dalam mengidentifikasi Bapak akan melihat dulu nih Pak, apakah kasus itu benar melawan benar ataupun benar melawan salah. Jika benar melawan benar itu akan masuk ke dalam dilema etika, sedangkan jika benar melawan salah itu nanti akan masuk ke rujukan moral. Seperti itu nih Pak. Iya, benar. Nah, kemudian Pak ini selama ini bagaimanakah Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, Pak? Ya, terima kasih. Dalam mengambil keputusan, yang pertama hendaknya sebijak mungkin dengan memperhatikan segala aspek serta merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah, sehingga bisa dijadikan rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Yang kedua, dalam mengambil keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dari implikasi dari keputusan yang kita ambil. Karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan itu harus yang bertanggung jawab. Dan yang keempat, pengambilan keputusan juga berbasis etika. Berarti ini bisa saya simpulkan bahwa dalam menjalankan pengambilan keputusan itu kata kuncinya harus bijak, berani, reflektif, tanggung jawab, dan juga kita harus melihat juga etika-etika yang ada nih Pak. Ya, betul sekali. Terus kemudian ini Pak, pasti Bapak dalam mengambil keputusan itu pasti ada langkah-langkahnya nih Pak Nina. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan ketika harus mengambil keputusan? Baik, langkah-langkah untuk mengambil keputusan yang pertama yaitu mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam kasus itu. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah meliputi uji legal, uji regulasi, uji institusi, uji keputusan. Yang kelima, pengujian benar melawan benar. Yang keenam, prinsip pengambilan keputusan. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Dan yang kedelapan, buat keputusan. Yang terakhir, tinjau lagi keputusan dan direfleksikan. Sangat lengkap sekali nih Pak, ini langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan ternyata ini sejalan dengan apa yang saya pelajari dalam modul 3.1 di ini Pak, di pendidikan guru penggerak. Itu juga emang di dalam modul itu juga dituliskan bahwa langkah-langkahnya itu seperti yang Bapak utarakan tadi. Kemudian nih Pak, apakah ada hal selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di SD Negeri Saidan? Kebetulan kasus-kasus yang ada di SD Negeri Saidan itu sangat efektif bila menggunakan dua cara. Yang pertama, diskusi dengan pihak yang berkompeten yang mengalami kasus. Kemudian yang kedua, musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi kedua belah pihak akan sama puas dalam pengambilan keputusan tadi. Berarti ada dua langkah ya Pak, atau dua cara yang Bapak anggap efektif untuk menyelesaikan masalah, yaitu dengan diskusi serta musyawarah. Nah, kemudian adakah tantangannya Pak yang terjadi selama ini ketika Bapak mengambil keputusan, terutama pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Karena kalau dilema etika itu kan sama-sama saling benar, jadi tidak ada yang salah dalam kasus itu. Nah, kira-kira adakah tantangan dalam pengambilan keputusan? Tentu saja tantangan itu pasti ada. Bagi saya tantangan yang berat itu apakah keputusan yang saya ambil itu sudah tepat
atau belum. Yang kedua, apakah keputusan itu berdampak memberatkan atau merugikan salah satu pihak. Itu Mbak tantangan. Jadi dari hati ya Pak ya. Iya. Justru tantangan itu berasal dari hati kita sendiri. Apakah nanti itu bertentangan ataukah itu memberatkan, karena kedua belah pihak itu sebenarnya sama-sama besar, dan emang saya merasa juga itu merupakan sebuah tantangan kalau harus memutuskan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Nah, selanjutnya ketika Bapak menemui permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika itu, apakah Bapak memiliki jadwal yang khusus ataukah jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Ya, baik. Saya tidak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Jika timbul kasus, langsung kita selesaikan dengan prosedur yang sudah ditetapkan, seperti mengenali dan mendalami kasusnya, kemudian menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta, dan akhirnya kita buat keputusan. Berarti langsung ya Pak ya, langsung ketika kita menemui masalah langsung diselesaikan dengan mengikuti prosedur yang sudah ada. Nah, ketika Bapak mengambil keputusan itu, apakah ada orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus itu? Baik, ada dua. Ya, yang pertama faktor internal atau faktor dalam, di mana guru-guru dan karyawan di sekolah saya saling menjunjung persatuan, persaudaraan, dan kasih sayang, saling support, sehingga mereka lebih menghargai hasil keputusan dalam suatu kasus. Kemudian yang kedua, adanya dukungan dari pengawas dan adanya kebijakan dari dinas yang regulasinya dalam mengambil keputusan suatu kasus. Seperti itu. Berarti dukungannya itu ada yang dari intern maupun ekstern ya Pak ya? Ya. Kalau intern itu dari guru-guru, kemudian juga kalau ekstern mungkin dari kepala pengawas nih Pak ya, pengawas maupun dinas pendidikan. Nah, saya rasa cukup nih Pak untuk wawancaranya. Namun sebelum saya akhiri, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari wawancara atau diskusi kita pada pagi hari ini, Pak? Ya. Dari beberapa kasus terkait kasus dilema etika, kita bisa memahami kompleksitas permasalahan dan bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan bijaksana yang bisa memuaskan semua pihak. Oke, baik Bapak. Berarti intinya dari hasil diskusi kita pagi hari ini, kita harus bijak nih Pak dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dilema etika, agar semua pihak itu tidak ada yang merasa dirugikan atau keputusan yang diambil tidak memberatkan salah satu pihak nih Pak. Ya, benar Oke. sekali. Terima kasih Bapak atas diskusi kita pada pagi hari ini. Sangat-sangat bermanfaat bagi saya, di mana nantinya bisa saya terapkan untuk kedepannya, baik kepada anak murid saya maupun kepada rekan-rekan sejawat saya. Terima kasih Bapak, saya ucapkan nih. Terima kasih kembali. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.